materinya KSA ya, knowledge, skill, attitude. Dan aku Nah, bagi juga karena ya. ini cuma Iya. 10 menit, saya berarti cuma 5 menit. Dapatnya cuma knowledge sama skill aja, attitude-nya nggak dapat. Nggak apa-apa ya Bu ya. Baik, kita langsung masuk ya Bu ya. Kita masuk, skill sudah disampaikan Pak Sunarto Sastro. Lengkapnya pakai belakang lagi Bu. Sunarto Sastro Dimbejo. Weh. Ada namanya panjang beliau. Kalau ini udah ketahuan dah. Ini nampak sini ya? Sini. Baik, kita masuk, kita ke knowledge dulu. Ya knowledge. Knowledge itu sebenarnya kan pengetahuan, Bu ya. Nah, tapi pengetahuan yang dimaksud sini adalah bukan dari hasil kumpulan-kumpulan pengetahuan atau teori-teori yang kita kumpulkan di luar sana, enggak. Tapi adalah keilmuan di lingkungan. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk mengetahui lingkungan itu apa? Ya ilmunya, terus-terang. Di dalam knowledge, Ibu nanti, Bapak ya, itu harus yang dipelajari apa sih? Banyak Bu. Kalau Ibu ya angkatan yang dulu-dulu itu ada namanya buku kuning. Itu judulnya Making People Healthy ya. Nah di situ dikaji sejarahnya, penemuannya, Lingtingkung, autobiografi penemunya, kenapa ditemukan Lingtingkung, kok namanya Lingtingkung, terus sampai pertanyaan jawab Q&A answer-nya ada, pertanyaan jawaban, sampai gerak dasarnya ada. Nah sekarang diganti namanya buku biru. Kalau Ibu dapat buku biru atau flash disk yang dulu ya, yang pertama, yuk dibuka di laptop atau di PC. Ya. Baik, kita masuk. Knowledge yang dimaksud di sini adalah pengetahuan tentang lingkungan. Saya tidak masuk ke sana, saya hanya ngambil garis besarnya aja. Jadi di knowledge ini, Bapak Ibu harus menguasai berbagai aspeknya. Pertama, filosofinya. Filosofi di dalam lingkungan, Ibu Bapak harus sadar. Loh, emangnya saya miring? Maaf guyon ya. Apa arti sadar? Kesadaran adalah Bapak Ibu berada di sini saat ini sekarang. Ngapain? Ibu lagi lingtingkung, berarti sadar kalau saya lagi berlingtingkung. Ketika gerak, sadari bahwa saya sedang mengakses, menghimpun energi dari alam semesta yang ada di dalam tubuh saya sendiri, diolah, namanya Qi. Qi itu adalah apa? Semua aliran energi di seluruh makhluk hidup. Apakah kucing nggak punya Qi? Kalau nggak punya Qi nggak jalan ya. Kita juga sama, bisa ngomong, bisa ini Qi Bu. Khusus di keilmuan Tiongkok namanya Qi. Kalau di India prana. Kalau orang-orang bule namanya ada bioenergi, ada life force, macam-macam namanya. Ujung-ujungnya ya ada, itu adalah on off-nya makhluk hidup. Ya, jadi kita harus sadar. Tadi tuh kalau filosofinya, kita sadar bahwa kita sedang berlingkungan. Kedua, kita harus menyatukan tubuh kita. Loh, emang diapain Pak? Emang terpisah. Artinya menyatukan, kita punya dimensi apa sih manusia ini? Ada fisik, ada emosi, ada mental, ada spiritual. Waktu Ibu gerak, satukan gerakan itu dengan fisiknya. Waktu gerak kuda, ayo ikuti aba-abanya. Tuh tadi Ibu sahabat tadi baru buka, Ibu udah pengen dorong. Baru buka itu, Bu, belum suruh dorong, baru suruh buka doang gitu ya. Nah itu artinya apa? Satukan antara tubuh kita, pikiran kita dengerin aba-abanya ya. Nah itu yang disebut tadi adalah kesatuan kesadaran. Nah setelah kita satukan, ada namanya nanti mind, body, and soul. Kemudian energinya Bapak Ibu ya harus Bapak Ibu kelola. Apa artinya dulu? Energi iya. Bapak Ibu di gerakan dasar sebelum kaki bangun itu menghimpun energi, adanya nanti ditutup atau dikunci atau disalurkan, disimpan di bawah pusar. Nah ini pusar kan apa nih? Ada yang ingat ya nih? Kalau di lingkungan anoda terus atau kutub ya, di anusnya positif, anoda positif, maaf, di bawahnya anoda, ini katoda. Jadi ini ada tegangannya adalah menghimpun supaya strumnya tinggi diacungkan. Itu teorinya di skill ya. Kemudian secara filosofi sudah segitu aja, 5 menit, ini jangan-jangan udah 3 menit kali ini. Nah praktek
Kalau ketika ibu praktek, pahami setiap gerakan, paham. Kalau misalnya kaki bangun tuh bagaimana sih? Coba bedakan ya. Kaki bapak ibu ngacungnya begini, sama begini. Rasakan bedanya. Ini filosofinya ketika bapak ibu nggak mampu, nggak kelihatan dari samping kalau ibu tuh ditaruh. Kalau gini, ketahuan banget. Kan gitu kan? Kemudian kedua, lihat, rasakan terapinya, lihat. Pergelangan kaki bapak ibu ini terasa banget, ketarik. Sama, nanti digoyang pinggang ya, digoyang pinggang yang kedua tuh, jongkok bangun, itu juga sama. Ketika bapak ibu naikin tangan, puter di depan sama puternya ada di telinga, beda. Nah kan, dua kan, sejinjit. Ibu di sini udah turun, nggak ada rasa terapinya, tapi begitu tarik mentoknya dulu, dias baru ke depan. Rasa jut mentok. Sama gesek di gerak legong. Ibu langsung ke depan, nggak ada rasa. Yang orang adanya di sini, coba ke belakangin. Yes. Kocok juga sama. Nah, ini orang ini nolak, kenapa jadi ke skill ya? Jadi ingat. Oke, kita masuk lagi. Setelah itu, pengetahuan tentang tubuh, bapak ibu juga harus kuasai. Kalau pankreas letaknya di mana? Ginjal di mana, jantung di mana. Apa artinya untuk mengetahui letak-letak organ? Agar bapak ibu ketika nanti menterapi di semua keluhan-keluhan bapak ibu tahu. Contoh diabetes ada di pankreas sebelah kanan sini. Begitu kaki bangun, nah masuk. Ini pengetahuan, bukan skillnya ini. Sini. Oh ginjal saya ada yang ada bengkak, ada bocor segala macam, taruh. Yang bermain, yang bekerja apa? Energi. Energi bagaimana dia bekerja? Ibu salurkan dengan pikiran. Jadi energi akan mengikuti apa yang bapak ibu pikirkan. Contoh aja, ibu mau ke lapangan sini dari rumah, padahal di dapur. Udah kebayang nih lapangan badminton. Ada atasnya kan nih yang latihan di sini. Ya kan? Udah mikir duluan nggak bu? Sama. Ketika ibu latihan, ya berlatih di lingtinggung sama. Ibu keluarnya sering pusing mulu gitu lah uamanya ya. Dari awal udah mulai di sini nih, mulai didobrak dengan pikiran ibu. Pokoknya setiap gerakan energinya dobrak. Lama-lama sampai gerak belalang habis, ininya bersih, insya Allah ibu sehat. Artinya gitu, knowledge gitu pengetahuan. Oke. Nah sekarang kita masuk ke aliran energinya. Nah, di aliran energi vital ini namanya Qi, tadi udah saya bilang ya. Qi itu ada banyak loh bu, jangan salah. Qi itu macam-macam ternyata. Ada Qi bagian bawah, ada di tengah, ada di atas. Karena apa? Ya seluruh makhluk hidup ada Qi-nya masalahnya. Jadi ibu mau ngomong apa aja ada Qi-nya. Tangan kita bergetar ini nanti itu juga ada Qi-nya. Ya, aliran energi. Jadi ketika bapak ibu nanti gerakan-gerakan dasar itu tulung. Yang penyatuan tubuh tadi, pikiran dan emosi serta energinya tadi diingat-ingat. Itu jadi satu. Kita masuk lagi, pahami titik-titik Qi. Contoh nih, titik-titiknya nih. Kan banyak yang pada nggak bisa, ya kan? Nih banyak banget nih. Dengkul, lutut, itu titik Qi juga. Pergelangan kaki. Pokoknya di lingkungan yang ibu-ibu yang banyak pada susah, itu adalah titik-titik ngendapnya suatu energi, katakanlah yang mengkristal. Ya kita tuh nggak bisa jongkok tuh belum tentu dia sebenarnya ini bisa jadi ya kristal-kristal ibu yang nggak terbongkar, yang setak, macet di sini nih sebetulnya nih. Nah ketika ibu nanti terapi, Pak sakit sini tuh malah ditambah, kalau sakit tambah, kan mau diobatin, kasih beban, jangan udah sakit sini malah diangkat ya nggak akan sembuh kan. Ya, sakit dikasih pahit ya menjadi manis, artinya hasilnya bagus ya kan. Kalau orang pada sakit tuh Panadol juga pahit, Bodrek pahit, sama lintinggung juga ada pahitnya. Pahitnya di lintinggung adalah sakit, rasa sakit. Sebetulnya rasa sakit itu apa sih? Bahasa tubuh kita. Tubuh kita ngasih tahu bu, makanya kalau ibu sering pusing ngasih tahu, juragan ini saya macet di sini nih, saya di ini dikeluarin ke, kira-kira bahasanya gitu bu. Misalnya diabetes, juragan
pankreas saya nggak bisa nih mau membuat insulin, ampek saya nggak bisa napas. Kira-kira gitulah. Nah, ibu yang terapi Lingtingkung, gunakan pikiran menghancurkan semua endapan-endapan yang nggak bisa bekerja, dipancarkan dengan energi itu supaya insulinnya tadi yang mendepu dia terurai. Kalau terurai dia berjalan ke seluruh tubuh, ngasih makan organ-organ yang lain, akhirnya pankreasnya dari blebek menjadi lancar. Jantung, paru-paru semua. Itu dulu anunya tuh. Ya, pemahamannya. Masuk kemudian medan energi. Sebetulnya medan energi adalah meridian kita. Di belakang sini nih banyak titik-titik namanya medan energi. Oh, itu masa ada Ida Pinggala, ada nanya. Jadi nadin ini semua ini saraf-sarafnya berhubungan dengan organ. Ini ilmu yang lain tapi kaitannya dengan Lingtingkung. Lingtingkung luar biasa. Nanti kita akan satu. Baik, kita masuk ke poin kedua. Secara psikologis ya, psikologis dan spiritualnya sebenarnya apa sih knowledge yang di Lingtingkung itu? Itu ada pahami secara mendalam. Artinya apa? Ketika Bapak Ibu melakukan gerak, pahami yang Bapak Ibu ini kerjakan adalah dalam rangka mengolah chi. Jadi chi itu apa? Itu bukan dari makanan, bukan dari obat-obatan luar, bukan. Itu sudah ada dari lahir, dibuat oleh Allah. Cuman bedanya ada yang ngurus, ada yang enggak. Ngurus itu apa artinya? Dia diperkuat, dia disanjung, dia dipelihara. Chi-nya dalam tubuhnya. Nah, Lingtingkung mengajarkan apa gerak fisiknya. Jadi secara fisik dia juga diolah, secara emosi juga dikendalikan, di emosinya dikelola juga, mentalnya juga, spiritualnya apalagi ya. Agar sehatnya kalau di LTK menjadi paripurna. Dulu orang rata-rata ngomongnya holistik saja. Holistik itu hanya 4 dimensi, fisik, emosi, mental, spiritual. Di LTK ditambah 2 lagi. Kesehatannya nanti ada 2, yaitu sehat sosial dan sehat ekonomi. Ya, ini garis gedenya doang ya. Nah, tadi sudah emosi diolah, sudah intuisi. Bu, kalau ibu nanti sering menggunakan gerakan-gerakan yang lembut, nanti ibu akan dapat intuisi. Intuisi apa sih? Kayak rasa yang dari kita nggak sadari, itu kayaknya feeling ke kolbu kita. Namanya firasat. Bisa ilham, bisa kayak seolah-olah, ini apa ya kayak gini gitu. Gitu, Bu. Ya. Itu adalah energi-energi yang Bapak Ibu olah itu menjadi nanti suatu, katakanlah nih, modal kita yang kita simpan itu untuk mengingatkan kita sendiri. Kemudian dalam prakteknya kita nih, dalam pengetahuan kita harus mempunyai rasa syukur. Karena apa? Di Lingtingkung ini ibu harus bersyukur mendapatkan gerak yang seperti ini. Bandingkan, bukan bandingan juga, tapi lihat ya gerakan-gerakan di aerobik, di apa, di senam-senam lain, Bapak. Lingtingkung Bapak Ibu akan mendapatkan semua di sini. Terutama memperkuat kaki. Kok tahu ya Lause ya? Pak Awi Wijaya tahu banget ya. Kalau mainnya di kaki semua. Akhirnya yang 65 tahun tobat. Yang 70 tobat, Pak. Kenapa? Nggak bisa jongkok. Memang itu. Jadi Lingtingkung itu adalah katakanlah ya, menawarkan suatu konsep, menawarkan katakanlah terapi, menawarkan obatnya kalau Pak obat itu untuk memperkuat kaki. Ya Bu, emangnya begini gampang Bu. Nih. Ih, Bapak hebat Ini emang gampang. Iya. Kan gitu. Ini harus dilatih, bukannya apa-apa. Kalau yang berenang, Pak jangankan begitu Pak, coba baru begini aja udah selesai Pak. Perut, Bu jangan lihat perut saya ya. Tuh bawarin iya. Jangan jinjit. Iya jinjit. Nah, baik ya Bu ya. Nah ini udah kita langsung masuk skill sedikit ya. Nah, sedikit. Jadi kalau Bapak Ibu lagi gerak, itu sebetulnya apa sih? Di sana Ibu mengasah keterampilan gerak yang secara apa? Gerak tubuh itu dengan tepat. Tepat itu apa artinya? Nih, gerakannya Ibu harus tahu. Irama tuh ngikutin musik. Terus arah. Ya kalau misalnya gerak kuda, dorongnya lurus. Kan arahnya lurus nih. Begitu Ibu nih, cium sono.
arahnya udah melenceng. Jadi arah juga harus dipelajari Bu, arahnya. Apalagi di Lingtingkung. Ada arah, kalau saya tuh, yuk serong kanan, serong kiri, lurus, wah saya bilang gitu. Ya, nah, terus kedua, ibu bapak harus kontrol tubuh. Contoh, kalau lagi emang begini gampang nih Bu nih, lipat pinggang. Kalau orang lagi pusing bisa jatuh Bu. Apalagi jongkok kocok. Pemula rata-rata ke belakang. Iya. Rata-rata begitu. Di mana-mana tuh bilang, Pak, Bapak, iya saya sering olahraga, tapi kenapa giliran jongkok kocok begini-begini tuh ngejengkang mulu ya Pak. Karena ini perlu ilmu yaitu kontrol. Di sini Bapak Ibu harus melatih keseimbangan. Ya ini dilatih Bu. Ya, memang sembarangan apa begini nih. Nggak gampang. Dan naiknya apa lagi tuh. Ya, gitu. Ya, kemudian setelah tepat kita juga harus sadari kalau tubuh kita itu, nah itu tadi kembali lagi nggak akan jauh-jauh Bu dengan energi Bu. Kalau di Lingtingkung nggak akan jauh-jauh. Ini kan aliran energi terus, cuman kita harus sadari sekarang titik ketegangan. Titik ketegangan itu artinya di mana sih saya yang ngerasa sakitnya itu. Nah Bapak Ibu rasakan deh. Apakah dia di pinggang, apakah di leher, apakah di tangan. Nah itu nanti menjadi bahan Ibu ketika terapi. Tujukan aliran energi ke situ, hancurkan, dorong, keluarkan, niatkan. Bagaimana? Dengan pikiran. Makanya tadi main body and soul itu 3 itu udah. Itu harus pikiran, body, badan, tubuh, soul, jiwa kita atau mental kita itu harus dikelola. Masuk kepada disiplin dan konsisten. Ya, jadi Bapak Ibu harus latihan mandiri di rumah. Jangan hanya di sini. Latihan mandiri Bu. Apalagi pungulungvi. Pungulungvi itu harus di rumah ada. Iya. Nah, ini sekedar dikit, ini kan udah masuk skill ya. Pungulungvi kalau saya itu ada 18 gerakan. Saya bagi 3 Bu. 6, 12, 18. 1 sampai 6 Ibu cari sendiri itu nanti sampainya mana. Kalau udah 3 menit, setiap 1 menit Ibu cut. Belajar 1 menit ini aja, ulang lagi. Uci 1, 2, 3, 4, 5, 6, haji yang prok sampai apa? Kalau saya nih sampai bajak. Sampai sini nih bajak tuh 1 sampai 6. 7 sampai 12 itu mulai tangkis sampai nanti di sana ada namanya gerakannya lepas. Nanti 13 sampai 18 sikut sampai bahagia. Hafal ya. Oke, yuk setelah ini, nah setelah itu kita harus sabar. Kalau misalnya nih dikasih tahu, Ibu cakep banget. Ada biasanya saya dari dulu begini Pak. Nah itu nggak sabar. Dikasih Bu, coba barengin. Bu sabar Bu nanya Bu. Kayaknya instruktur idaman nanti nih. Karena begitu dikasih tahu, langsung bisa. Begini langsung bisa. Waduh, saya jarang nemuin ini begini. Mudah-mudahan ini menjadi instruktur idaman ya. Tapi SKB ya, syarat dan ketentuan berlaku. Saya akan mau ngeliat juga sih hasilnya kan saya harus lihat. Baik. Kemudian Bapak Ibu harus tekun. Ya, dalam Lingtingkung tekuni, nikmati. Coba jangan noleh-noleh dulu. Artinya noleh-noleh itu, lu baru jalan, baru sampai lumpuhnya separoh, ada orang datang ini, enak ini. Siapa bilang enak ini? Mohon maaf, saya cerita sedikit aja. Wow, kayaknya nggak bakal 10 menit saya ini kayaknya. Ya, saya bertemu seseorang komunitas di 30 tahun dari Bekasi di Taman Bunga, ngobrol sama saya, apa aja macam-macam dipelajari, tapi nggak ada benang merahnya, nggak ada hasilnya maksudnya. Begitu saya cerita Lingtingkung begini, langsung minta telepon orang Bekasi. Itu apa? Berarti Bapak Ibu harus terus belajar dan jadikan ilmunya ini terus-terus nanti di masyarakat yang akan berbeda ngomongnya. Walaupun cuman empet-empet anus. Emangnya menjelaskan anus memang gampang apa empet-empet? Coba tanyain. Apa yang Bapak tahu tentang anus Pak? Ini bukan cuma buat ngeluarin kotoran, enggak. Baik ya, kita masuk sosial dan spiritual. Nah tadi rendah hati, Ibu harus rendah hati. Loh artinya apa sih rendah hati? Rendah hati itu Bapak Ibu menyadari bahwa Ibu Bapak itu adalah banyak kekurangannya, banyak kelemahannya.
Contoh, emangnya ibu kalau gerakan lingkung katakanlah seminggu kuat? Enggak kan? Nah kemudian ilmunya, apakah ilmunya ibu, menurut ibu udah komplit? Belum tentu juga. Yang 3 tahun, yang 5 tahun belum tentu juga mencapai maksimal. Apalagi yang nggak mau belajar, nggak mau membaca, udah habis. Kemudian, nah ini ketika alat begini, ciptakan rasa harmoni. Harmoni itu artinya rukun, guyup, ya. Jangan, ini contoh nih, dikasih tahu, Pak gerakannya begini nih Pak, ada perubahan. Itu tadi yang saya bilang, saya dari dulu kok begini. Dikasih tahu oleh malah nunjuk bed, no Pak lihat no, instruktur Bapak no juga sama katanya. Ini pada peserta putih biru, apalagi instruktur kalau dikasih tahu, oh gitu ya, oh ya terima kasih. Nah, semoga nanti ada perubahan. Berapa menit Bu? Yang 5 menit lagi. Ya Allah Bu, 10 jadi 20. Ya udah. Attitude nggak masuk ya. Kan saya udah bilang nggak bakal bisa. Baik, terima kasih, mohon maaf atas kekilapan dan kesalahan ya Bapak Ibu. Semoga menambah semangat Bapak Ibu dalam mempelajari ilmu tinggung. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.